Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di edisi UKOM ya. Nah, untuk saat ini yaitu pertengahan bulan Maret April, maka PNS guru yang akan naik pangkat itu harus melalui tahapan UKOM ya, uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas soal uji kompetensi 3 model. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal model 1 sejumlah 20 soal. Adapun juknis dari kenaikan pangkat atau UKOM ini adalah sebagai berikut ya. Kemendikbud mengeluarkan peraturan baru di tahun 2023 yang membahas tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Peraturan baru Kemendikbud yang dimaksud adalah Permendikbud nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik. Adapun yang dimaksud uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara. Adapun peserta uji kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan ini adalah: yang pertama, PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru, pamong guru atau pamong belajar, pengawas sekolah atau penilik, atau perpindahan dari jabatan lain, atau jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Jadi setiap ada kenaikan jabatan maka harus mengadakan UKOM ya, UKOM. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Adapun untuk golongan-golongannya bisa Ibu diunduh ya sesuai dengan juknis. Nanti di deskripsi akan admin tampilkan juknis golongan apa saja yang akan mengadakan UKOM yang harus mengikuti UKOM. Oke, kita langsung ke nomor 1. Nomor 1 ya, penyebab kegagalan guru dalam mengelola pembelajaran mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksi tata surya adalah: 1. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Guru tidak memulai pembelajaran dengan pengamatan terhadap fakta. 3. Guru tidak menjelaskan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. 4. Guru tidak membawa alat peraga yang sesuai dengan kompetensi dasar. Penyebab kegagalan guru adalah, jawabannya adalah 2 dan 4. Guru tidak memulai pembelajaran dengan pengamatan terhadap fakta. Dan 4. Guru tidak membawa alat peraga yang sesuai dengan kompetensi dasar. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Salah satu ciri seorang guru memiliki kompetensi pedagogik adalah, guru tersebut menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan bangga menjadi guru. Guru tersebut menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Guru tersebut menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, emosional, kultural, dan intelektual. Guru tersebut mampu berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun terhadap sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Ingat, kompetensi pedagogik adalah kompetensi utama seorang guru. Jawaban yang tepat adalah yang 3 ya. Guru tersebut menguasai karakter peserta didik. Jadi
utama itu ke peserta didik ya, dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, emosional, kultural, dan intelektual. Jawabannya adalah yang ketiga ya. Oke, next nomor 3. Karya tulis guru yang berisi ide gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal yang ada di satuan pendidikannya, dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah. Disebut, ingat, karya tulis yang berisi ide gagasan penulis ya, bukan penelitian ya, ide gagasan penulis. Yang pertama artikel, yang kedua tulisan ilmiah populer, yang ketiga makalah, yang keempat penelitian tindakan kelas. Jawabannya adalah makalah ya, masih terkait dengan ide-ide, belum ke penelitian ya, maka disebut makalah. Soal nomor 4. Siswa melakukan sholat jenazah dengan benar. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah: pertama, mengidentifikasi, menjelaskan, mempraktikkan sholat jenazah. Kedua, menjelaskan hukum dan bacaan serta tata cara sholat jenazah. Ketiga, memahami hukum, bacaan, dan tata cara sholat jenazah. Keempat, menjelaskan, menyebutkan, dan mengidentifikasi sholat jenazah. Maka jawaban yang tepat adalah untuk KD tersebut adalah ini ya, mengidentifikasi, menjelaskan, dan mempraktekkan sholat jenazah, karena harus melakukan nih dengan benar, maka harus praktek ya. Oke, itu jawabannya ya. 4 adalah yang pertama. Nomor 5. Soal salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindak kelas antara lain, guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. Guru merancang upaya latihan pengerjaan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. Guru mengevaluasi kembali rancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan melalui penerapan pembelajaran model baru. Model pembelajaran ya. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada di aspek guru. Ingat, untuk tindakan kelas ini didasari adanya masalah. Maka jawaban yang tepat adalah yang ketiga ya. Nih, guru mengevaluasi kembali rancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang telah dilakukan guru melalui penerapan beberapa model pembelajaran. Nomor 6. Anda guru IPA di salah satu sekolah. Hari itu Anda akan membahas materi pokok melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pembelajaran yang terpenting agar tujuan pembelajaran tercapai adalah: yang pertama, menjelaskan tentang pengertian jenis, fungsi, dan contoh alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengenalkan alat ukur, melakukan pengukuran dasar dengan menggunakan alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mencatat fungsi dan contoh alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mendiskusikan pengertian jenis, fungsi alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kata kuncinya adalah alat ukur sehari-hari ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah mengenalkan alat ukur dan melakukan pengukuran dasar dengan menggunakan alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, nomor 2, pilihan kedua. Nomor 7, prinsip demokratis dalam supervisi manajerial ditunjukkan melalui hubungan kemanusiaan. Perilaku yang menggambarkan prinsip tersebut adalah yang pertama, mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan cara-cara yang menakutkan. Dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu untuk memperbaiki kinerja kepala sekolah. Memberikan support, menstimulus guru dan kepala sekolah sehingga mereka merasa tumbuh bersama. 4. Membangun hubungan yang akrab sehingga guru dan kepala sekolah merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Maka untuk soal nomor 7 ini yang sesuai prinsip demokratis adalah yang keempat ya. Membangun hubungan yang akrab sehingga guru dan kepala sekolah merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya. Cuacanya kurang mendukung ya, jadi admin kurang optimal nih kesehatannya. Next, nomor 8.
Aktivitas utama KBM dengan strategi Problem Based Learning (PBL) ya untuk materi pokok perubahan lingkungan dan dampak perubahan bagi kehidupan dalam mata pelajaran IPA adalah siswa diberi tugas jangka panjang dalam bentuk laporan yang dikerjakan berkelompok. Siswa berupaya menemukan konsep-konsep terkait materi pokok dengan bimbingan guru. Siswa menyelesaikan tugas permasalahan kehidupan terkait materi pokok. Siswa memecahkan masalah dengan menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Ingat, aktivitas PBL, Problem Based Learning, adalah pecahan masalah ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang kedua. Siswa berupaya menemukan konsep-konsep terkait materi pokok dengan bimbingan guru ya. Oke, nomor 9. Berikut ini aspek-aspek yang harus ada dalam format rencana pengawasan akademik untuk bimbingan dan pelatihan profesional guru adalah uraian kegiatan supervisi sampai dengan lanjut keterangan. Kedua, uraian kegiatan supervisi hampir sama ya, tapi ada 1-2 indikator yang tidak tercantum. Yang ketiga, uraian kegiatan supervisi, tujuan, indikator keberhasilan. Yang keempat, uraian kegiatan supervisi, tujuan, indikator keberhasilan sampai dengan keterangan. Soal nomor 9 itu yang tepat adalah 1 ya. Uraian kegiatan supervisi, tujuan, indikator keberhasilan, metode teknik, skenario kegiatan, sumber daya yang digunakan, penilaian dan instrumen, rencana tindak lanjut dan keterangan. 9 itu A. Atau bukan A, yang pertama ya. Nah, 10. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Jawaban boleh lebih dari 1 ya. 1. Metode mengajar yang digunakan guru. Karakteristik bahan ajar atau mata pelajaran. Ketiga, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. 4. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Ini ya, kita kuncinya ke media dan alat bantu. Media dan alat bantu mengajar, maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Metode mengajar, karakteristik bahan ajar, waktu yang tersedia. Ya, kenapa buku nggak masuk? Karena buku adalah bahan ajar ya, bukan media atau alat bantu. Buku itu bahan ajar. Jawabannya 1, 2, dan 3. Fase 11. Bagaimanakah respon Anda atas capaian target rekan sejawat Anda? Saya sudah memberikan apresiasi positif kepada rekan sejawat atas capaian yang diperoleh. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan sejawat jika progresnya melebihi target. Saya akan memberikan sekedarnya kepada rekan sejawat. Katakan baik jika baik, katakan tidak jika memang tidak. Yang keempat, saya tidak memberikan apresiasi positif pada rekan saya kecuali progresnya luar biasa. Ingat, apresiasi adalah gratis ya, maka jawaban yang tepat adalah 1. Saya mudah memberikan apresiasi positif pada rekan saya atas capaian yang diperoleh. Benar, apresiasi itu adalah hal yang gratis tapi sangat susah sekali, karena dengan apresiasi kita akan mendorong semangat seseorang untuk lebih baik lagi. Next, nomor 12. Apakah Anda merasa kesulitan untuk meminta sesuatu pertolongan kepada rekan sejawat Anda? Untuk merasa sulit karena tidak mampu memberatkan orang lain atas tugas saya. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya meminta pertolongan kepada teman atau orang lain. Tergantung situasi dan urgensi meminta tolong kepada teman, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Keempat, tidak meminta tolong karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Kuncinya adalah merasa kesulitan, maka jawaban yang tepat adalah 2. Yang kedua, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya meminta pertolongan kepada teman atau orang lain. 13. Anda sedang membantu seseorang yang berlumuran darah karena jatuh dari motor. Anda memerlukan bantuan orang lain untuk memapahkan ke pinggir jalan. Pada saat itu, ada seseorang di dekat Anda. Ia hanya melihat saja tanpa memberikan bantuan kepada
karena merasa syok dan tegang yang mengakibatkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa tindakan yang dilakukan ketika menuju situasi tersebut? Pertama, menunggu syoknya sampai reda baru memintanya untuk bantuannya. Kedua, menanyakan kepadanya apakah dia mau membantu Anda. Ketiga, meneriakinya agar segera mungkin membantu Anda. Keempat, menangani masalah sendiri tanpa meminta bantuan. Ingat, ini adalah urusan darurat ya, maka kita pilih yang 4, menangani masalah sendiri tanpa meminta bantuannya. Soal nomor 14, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil. 2. Pembelajaran mementingkan pembentukan stimulus dan respon. 3. Pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri. 4. Siswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajari. Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku behavioristik adalah, buka lagi teori behavioristik. Maka jawaban nomor 14 adalah 1 ya. Pilihan pertama, pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil. 3. Pengetahuan itu ditemukan sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Behavior itu adalah explore diri ya. Oke, lanjut nomor 15. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri. Setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ingat, yang baik secara tepat waktu dan keyakinan ya. Jadi untuk 15 itu pilihannya yang pertama, pengembangan diri dan pada orang lain. Kedua, mengelola perubahan. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, kemampuan sosial kultural perekat bangsa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah 3. Ingat, pengambilan keputusan. 16. Anda mengajukan usulan untuk atasan Anda, namun usulan Anda tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda dengan kondisi ini adalah: pertama, merasa sangat kecewa. Kedua, mencoba mencari alternatif usulan lain untuk diajukan kembali. Ketiga, merasa kecewa namun berusaha melupakan penolakan tersebut. Keempat, berusaha memberi alasan dan pembenaran usulan sampai pada batas keyakinan atasan. Nah, ingat, semuanya harus bijaksana ya. Nomor 16 itu jawaban yang tepat adalah yang kedua. Mencoba mencari alternatif usulan lain untuk diajukan kembali. Oke, jangan patah arang ya, jangan patah semangat. Nomor 17, Anda dan 3 orang lainnya bergabung dalam satu tim untuk mengerjakan sebuah proyek. Sebelum proyek dijalankan, tim harus mempresentasikan rencana proyek tersebut di hadapan pimpinan. Pada hari presentasi, rekan satu tim yang sudah ditunjuk untuk melakukan presentasi akan datang terlambat karena terjebak macet. Seluruh audiens sudah hadir di ruangan. Apa yang akan Anda lakukan? Pilihan pertama, berkomunikasi terus-menerus dengan rekan tersebut dan mencarikan jalan alternatif yang tidak macet. Kedua, memikirkan dan bersiap untuk solusi terakhir, yaitu menggantikan posisi sebagai presenter. 3. Meminta perpanjangan waktu kepada audiens yang sudah hadir dan menginformasikan bahwa presenter akan telat. 4. Menyerahkan keputusan kepada anggota tim lainnya dan apabila ditunjuk siap untuk presentasi. Ingat, ini kan tim ya. Kalau tim kan jika salah satu berhalangan itu harus digantikan oleh anggota lainnya. Maka jawaban yang tepat adalah ini nih. Menyerahkan keputusan kepada anggota tim lainnya dan apabila ditunjuk siap untuk presentasi ya. Kalau tim itu tidak harus menunggu salah satu orang, tidak harus berjalan terus. Nomor 18. Anda ditugaskan di front office untuk melayani pimpinan. Sementara pada saat itu pimpinan tidak di tempat dan ada tamu yang memerlukan keputusan segera, sedangkan atasan tidak dapat dihubungi. Sikap Anda dalam kondisi ini adalah: pilihan pertama, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan.
Yang kedua, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Yang ketiga, ragu dalam mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa petunjuk atasan. 4. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sudah mendesak. Jawaban yang tepat adalah yang pertama ya, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. Jadi kita kan posisinya di front office, di front office kan langsung ke ke pelayanan ya. Jadi apabila atasan tidak ada, jika itu keputusan tidak bertentangan kebijakan umum, maka bisa kita lakukan. Ini ya, jawaban 18 adalah ini. Kalau keputusan yang penting itu nggak boleh ya, harus izin dari pimpinan. Nomor 19, Anda ditegur oleh pihak internal karena menyalahi SOP. Ternyata SOP yang Anda langgar adalah ketentuan baru yang belum diinformasikan oleh atasan. Atasan tetap menyatakan bahwa ini adalah kesalahan Anda. Seharusnya Anda lebih inisiatif terhadap informasi tersebut. Apa yang Anda lakukan menghadapi situasi ini? SOP baru ya, tapi belum dikenal oleh Anda. Pilihan pertama, memberikan feedback secara langsung pada atasan karena belum mengetahui SOP tersebut dan minta agar kesalahan dianulir. Kedua, meneruskan persoalan ini ke atasan yang lebih tinggi agar diselesaikan. Ketiga, menerima konsekuensi dari kesalahan tersebut karena sudah terjadi dan menghindari perdebatan. 4. Tentu keberatan apabila kesalahan dilimpahkan kepada kamu sepenuhnya tersebut karena atasan seharusnya meneruskan tersebut agar kesalahan dapat dihindari. Maka pilihan yang tepat untuk Anda adalah yang pertama, ya, memberikan masukan secara langsung kepada atasan karena belum mengetahui SOP terbaru dan meminta agar kesalahan dianulir ya. Karena kita belum mengetahui SOP-nya ya, kita harus memberikan feedback langsung. Selanjutnya nomor 20, Anda ditugaskan oleh pimpinan untuk menganalisis data keterlambatan anggota tim yang lain. Anda mengetahui bahwa seorang teman dekat sering terlambat dalam 1 bulan terakhir ini, namun di rekor data sistem fingerprint record tidak ada catatan keterlambatan sama sekali. Apa yang akan dilakukan? Pilihan pertama, memberitahukan kepada atasan bahwa teman yang sering terlambat namun tidak terrekod oleh sistem, kemudian menyerahkan analisisnya kepada atasan dan meminta kepada atasan untuk menutupi identitas sebagai pelapor. Yang kedua, mencari kebenaran dengan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan dan apabila terjadi kecurangan tetap akan melaporkan tersebut ke atasan. Ketiga, melaporkan sesuai data yang Anda terima, yaitu tidak ada rekod keterlambatan sama sekali dalam tim tersebut. Keempat, memberitahu bahwa fakta terlambat tersebut kepada atasan dan bersedia dikonfrontasi dengan yang bersangkutan. Oke, di sini ada dilema ya. Dilema etika di sini. Selain dia teman, kita juga harus menerapkan peraturannya. Maka nomor 20 itu yang tepat adalah ini. Kita harus mencari kebenaran dengan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan dan apabila terdapat kecurangan tetap akan melaporkan hal tersebut ke atasan. Ya, kita harus langsung bertanya langsung ke orang yang bersangkutan. Peraturan harus tetap dilakukan. Oke, itu adalah soal model 1 untuk Hukom ya, UKJJ. Nanti untuk model 2-nya terus pantengin saja channel ini 2 hari atau 3 hari ke depan. Untuk soal model kedua akan admin rilis ya. Atas perhatiannya, ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.